Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai kuliah lanjutan, yaitu tentang konsep spiritual dalam keperawatan. Oke, pendahuluannya yaitu perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan atau asuhan keperawatan yang komprehensif dan membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik. Jadi tugas perawat tidak hanya melakukan asuhan keperawatan fisik saja, namun juga meliputi biopsikososiokultural dan spiritual. Ini semua harus dilakukan secara bersama-sama atau holistik, sehingga permasalahan atau krisis yang dialami oleh klien bisa teratasi. Perawat berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan spiritual klien, yaitu sebagai usaha atau bagian dari pemenuhan kebutuhan pada klien tersebut. Dan setiap orang tidak memiliki kebutuhan yang sama, jadi berbeda-beda tiap orang. Jadi kalau kita mengambil dari kata definisi, ya, spiritual itu berbeda dengan keyakinan dan agama, ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Ketika kita berbicara spiritual, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan, ya, atau pendekatan secara yang diketahui gitu, ya, dan tidak pasti dalam hidup itu merupakan spiritualitas. Jadi tidak selalu spiritualitas itu agama. Jadi segala sesuatu yang diketahui dan begitu pasti dan tidak pasti itu juga bisa dikatakan spiritualitas. Kemudian menurut Burhat juga dijelaskan bahwa spiritualitas itu artinya adalah menemukan arti dan tujuan hidup, ya. Itu spiritualitas. Jadi bisa jadi orang yang tidak beragama itu bisa atau dikatakan spiritualitas, gitu ya. Kemudian menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, dan juga mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Oke, dimensi spiritualitas menurut Coetzee itu adalah memiliki makna, ya, mempertahankan keharmonisan atau keselarasan dengan dunia luar, ya, dan berjuang untuk bisa menghadapi stresor baik itu emosi, ya, penyakit fisik ataupun dari internal dan eksternal. Kemudian Mikle, ya, menjelaskan bahwa spiritualitas ketika kita menguraikan spiritualitas, maka spiritualitas itu sebenarnya adalah multidimensi. Artinya dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial itu berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Stoll menjelaskan bahwa spiritualitas itu selain dari dimensi yang tadi dibagi juga menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Artinya hubungan antara seseorang dengan pencipta dan seseorang dengan sesama yang dicipta. Tuh. Jadi itu menurut Stoll. Kemudian kalau Carson menjelaskan bahwa kebutuhan spiritual itu adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, ya, dan memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan. Ya, ini adalah menurut Carson. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, ya, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta rasa keterikatan serta kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf. Oke, kemudian kepercayaan, ya. Jadi kalau kepercayaan itu adalah seseorang yang memiliki atau mempercayai sesuatu, ya. Secara umum, agama atau keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat, ya, seseorang dalam kehidupan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungan dan dengan lingkungan secara menyeluruh. Oke, kalau agama ini adalah suatu sistem ibadah, ya, yang terorganisir atau teratur dan memiliki pedoman, ya. Jadi agama itu memiliki pedoman atau aturan-aturan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kepuasan, ya, dan juga memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke,
Karakteristik spiritualitas ya. Jadi untuk memudahkan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual, penerima layanan keperawatan maka perawat mutlak ya perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi atau mengenal karakteristik spiritualitas, yaitu adalah hubungan dengan diri sendiri. Jadi pengetahuan tentang diri sendiri, yaitu siapa dirinya, kemudian apa yang dapat dilakukan ya. Kemudian juga sikap ya. Jadi percaya diri sendiri, kemudian tenang ya, memiliki ketenangan pikiran, kemudian harmonis ya, atau selaras dengan diri sendiri. Oke, hubungan dengan alam ya, mengetahui tentang tanaman, pohon ya, marga satwa ini juga termasuk salah satu bagian ya. Kemudian berkomunikasi dengan alam ya, bertanam, berjalan kaki ya, kemudian melindungi alam ini juga termasuk dari hubungan dengan alam atau harmoni dengan alam. Kemudian hubungan dengan orang lain ya, yaitu dibagi menjadi harmonis dan suportif, berbagi waktu, pengetahuan dan sumber kembali balik ya, mengasuh anak dan orang tua serta orang yang sakit, meyakini kehidupan dan kematian ya. Jadi hubungan dengan orang ini tidak hanya digambarkan yaitu seperti hubungan antara kita dengan orang lain, tetapi juga meyakini bahwa ada kehidupan dan kematian itu sendiri. Oke, ini kalau yang hubungan dengan ketuhanan ya, agamis atau tidak agamis ya, terkait dengan perilaku-perilaku ibadah ya, seperti sembahyang ya, berdoa, meditasi gitu ya. Kemudian bersatu dengan alam ya, kemudian juga melengkapi ya, perlengkapan keagamaan ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan beragama. Oke, terpenuhi kebutuhan spiritualitas ya apabila mampu merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan, kemudian mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian ya, menjalin hubungan positif dan dinamis, kemudian membina integritas personal ya, kemudian merasakan kehidupan yang terarah atau terlihat melalui harapan. Oke, kita lanjut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas adalah keluarga ya. Jadi peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan spiritualitas anak ya. Penting juga diajarkan adalah pengetahuan terhadap Tuhan ya, terhadap siapa pencipta, bagaimana mempersepsikan kehidupan di dunia ini gitu ya. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh pengalaman ya, pengalaman dari orang tua terkait dengan cara pandang permasalahan spiritualitas. Kemudian etnik dan budaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Jadi memang Indonesia terkenal akan banyak sekali budaya ya dan etnis atau suku yang ada di Indonesia. Hal ini tentu akan mempengaruhi ya perbedaan cara pandang terkait dengan spiritualitas. Kemudian pengalaman hidup sebelumnya, artinya pengalaman seseorang terhadap kegiatan atau aktivitas spiritualitas di masa lalu ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu beranggapan atau memiliki sudut pandang pada spiritualitas. Kemudian ada krisis dan perubahan ya. Jadi krisis dan perubahan ini juga sering akan mempengaruhi cara pandang seseorang ya terkait dengan spiritualitas. Contohnya adalah pada kasus-kasus yang kehilangan gitu ya, kematian, maka seseorang itu akan memiliki sudut pandang berbeda terkait bagaimana cara mereka menanggulangi permasalahan atau krisis yang ada. Oke, kemudian terpisah dari ikatan spiritualitas ya. Jadi menderita sakit, terutama yang berisiko takut, ini seringkali membuat individu merasa terisolasi dan kehilangan kebebasan. Ya, ini juga akan mempengaruhi tingkat spiritualitas dari orang tersebut gitu ya. Oke, asuhan keperawatan yang kurang sesuai. Jadi ketika memberikan asuhan keperawatan, kita tidak mengkaji atau malah menghindari ya aspek-aspek spiritualitas. Alasan ini bisa jadi karena perawat merasa kurang nyaman ya, kemudian kurang menganggap penting kebutuhan spiritualitas,
tidak mendapatkan pendidikan tentang aspek spiritualitas dan lain sebagainya. Ini adalah 4 isu yang mungkin timbul antara perawat dan klien, yaitu yang pertama adalah pluralisme ya. Jadi perawat dan klien menaruh kepentingan dengan spektrum yang luas, kemudian ketakutan ya, kemudian juga kesadaran tentang pertanyaan spiritual, dan juga bingung terjadi karena adanya perbedaan antara agama dan konsep spiritual. Oke, manifestasi perubahan fungsi spiritual adalah adanya perubahan perilaku dan ekspresi ya yang terjadi ketika kita melihat seseorang itu sedang mengalami permasalahan spiritual. Nanti akan terjadi verbalisasi distress, jadi artinya seseorang tersebut akan mengungkapkan ya distress yang dialami gitu ya untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini seperti contohnya, misalnya seorang istri mengatakan, saya merasa bersalah karena saya seharusnya mengetahui lebih awal ya bahwa suami saya mengalami serangan jantung. Perawat juga perlu peka ya terhadap keluhan klien tentang kematian atau merasa tidak berharga dan kehilangan. Kemudian juga kepekaan perawat sangat penting dalam menarik kesimpulan dari verbalisasi klien. Perubahan perilaku pasti akan terjadi ketika kita berbicara mengenai gangguan ya. Nah, jadi ketika gangguan spiritual juga sama, atau distress spiritual itu juga sama, pasti akan mengalami atau merubah ya perilaku seseorang, baik itu dari segi emosional ya, bagaimana dia mencari informasi, dan juga bagaimana dia mencari dukungan sosial ya. Jadi untuk mengungkapkan perasaannya, ketakutannya, atau rasa stresnya akibat masalah tertentu. Oke, perilaku self-care ya yang bisa dilakukan ya pada diri sendiri itu adalah gali nilai dan keyakinan pribadi dan orang lain gitu ya, gali praktik yang dapat mendukung secara spiritual apapun itu, yaitu kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada yang kuasa dan sebagainya. Hargai sistem kepercayaan orang lain gitu ya, kemudian praktekkan hubungan yang dilandasi perasaan cinta terhadap diri, kemudian dan orang lain. Cari bantuan spiritual untuk mengatasi masalah stres, krisis, dan kehilangan. Oke, untuk proses keperawatannya, ya pengkajian pada dasarnya informasi adalah yang perlu digali agama, ya partisipasi klien dalam kegiatan agama, apakah dilakukan secara aktif atau tidak aktif, kemudian jenis partisipasinya bagaimana, kemudian keyakinan agamanya ya, apakah praktek-praktek kesehatannya itu dihubungkan dengan agama. Kemudian persepsi penyakitnya seperti apa, kita juga harus gali gitu ya. Kemudian strategi coping yang dilakukan ketika ada permasalahan itu seperti apa. Ini adalah nilai agama atau spiritual yang mempengaruhi, yaitu seperti tujuan dan arti hidup bagi pasien tersebut, kemudian tujuan dan arti kematian ya, kesehatan pemeliharaan, kemudian juga hubungan dengan Tuhan dan diri sendiri dan orang lain. Oke, pengkajian ya. Jadi pengkajian subjektif sudah saya tampilkan. Kemudian ini pengkajian data objektif itu lebih bersifat pada pengkajian afeknya dan sikap, perilaku, verbalisme ya, hubungan interpersonal, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah klien atau karakteristik klien yang mengalami distress spiritual. Ya. Bisa kalian baca, tampak kesepian, sedikit, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa baca sendiri.
Oke, ini adalah beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada permasalahan distress spiritual. Ini juga beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya pada permasalahan distress spiritual. Oke, ini adalah perencanaannya. Jadi perencanaan difokuskan pada menciptakan lingkungan ya yang mendukung praktek keagamaan dan juga keyakinan yang bisa dilakukan. Tujuannya diterapkan secara individual dengan mempertimbangkan riwayat klien, area berisiko, dan tanda-tanda disfungsi serta data objektif yang relevan. Ini adalah contoh-contoh dari intervensi ya atau perencanaan pada klien dengan stres spiritual. Ini adalah hasil yang diperkirakan harus bersifat individual dan meliputi kriteria. Oke, mungkin itu saja presentasi kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.